Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Salam remaja berprestasi. Apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini kalian tetap sehat walafiat. Tentunya jangan lupa kalian tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik, anak sekalian, jumpa lagi bersama Pak Arif, Guru BK SMK Muhammadiyah Sananta. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Arif akan memberikan pembelajaran tentang modalitas belajar atau gaya belajar. Ya. Setiap siswa tentunya memiliki gaya belajar atau modalitas belajar, ya, masing-masing. Ya, setiap pelajar atau setiap orang itu memiliki gaya belajar masing-masing sesuai yang diinginkan. Ya. Maka pada kesempatan ini Pak Arif akan memaparkan, akan menjelaskan macam-macam gaya belajar. Ya, maka kalian memahami, ya, kalian mengenali gaya belajar kalian. Sebelum pemaparan ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni amin. Apa saja gaya belajar ini merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Tentunya ya, kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Ini merupakan gaya belajar atau modalitas belajar. Tentunya ya, orang atau pelajar memiliki 3 modal belajar. Ini merupakan untuk membiasakan kalian belajar. Kebiasaan belajar sering kita, contohnya membaca buku pelajaran, ya, membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Ya. Kebiasaan-kebiasaan belajar ini tentunya kalian, ya, membaca buku pelajaran berkali-kali tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Mengapa demikian? Ya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, namun sulit untuk memahaminya. Kenapa begitu? Maka kalian harus mengenali gaya belajar kalian. Kenali gaya belajar ini, maka belajar ini akan terasa bermakna. Mampu menyerap informasi-informasi dari guru kalian, dari teman kalian, dari orang tua kalian. Ya. Baik, Pak Arif akan mengenalkan tipe gaya belajar atau modalitas belajar. Ya. Tentunya yang pertama ini adalah tipe gaya belajar visual. Ya. Gaya belajar visual ini merupakan tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata atau indera penglihatan, ya, sebagai alat untuk menyerap informasi. Belajar dengan cara melihat, ya, visual itu belajar dengan cara melihat. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Gitu, ya.
Bagaimana ciri-ciri tipe visual? Mengingat apa yang dilihat pada yang didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, ya, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun, ya, biasanya begitu ya ciri-ciri tipe visual. Lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Ini merupakan ciri-ciri tipe visual. Selanjutnya, bagaimana strategi belajar tipe visual? Dengan cara melihat, dengan cara mengamati dan sebagainya. Belajar dengan gambar-gambar, ya. Kemudian belajar dengan diagram atau peta. Ini biasanya tipe belajar visual, ya. Kemudian belajar dengan membuat coretan, menulis gitu ya, coret-coret dan sebagainya. Simbol atau tanda-tanda penting. Biasanya membui dengan simbol atau tanda-tanda penting. Kemudian menggunakan video, gambar yang berwarna. Kemudian membuat pengelompokan dan lain sebagainya. Ini merupakan strategi belajar tipe visual, ya. Modalitas belajar yang kedua adalah tipe belajar auditorial. Tentunya dengan mendengar, ya. Mendengarnya tentunya dengan telinga, ya. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar, ya. Orang-orang ya auditorial ini lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain, ya, didengarkan dari orang lain. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang auditorial? Biasanya auditorial ini suka bicara kepada diri sendiri pada waktu belajar. Kemudian ciri yang kedua adalah mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Maka orang-orang auditorial ini, tipe auditorial ini tentunya belajarnya lebih baik di tempat yang sunyi, ya, tidak terganggu dengan suara-suara. Kemudian ciri yang ketiga adalah mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dia nggak suka menulis, ya. Dia ketika pada saat menulis dia mungkin tulisan-tulisannya kurang bagus dan lain sebagainya, ya. Maka dia lebih hebat, lebih pandai dalam bercerita, gitu ya. Ciri yang berikutnya adalah dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Jadi auditori ini dengan indera pendengaran, ya, indera pendengarannya itu lebih mudah mengingat atau menghafal, ya. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah suka menjelaskan dengan panjang lebar, karena dia suka bercerita, gitu ya, menjelaskan dengan panjang lebar. Bagaimana strategi belajar tipe auditori ini? Jika kalian memiliki tipe belajar tipe auditori, maka kalian tentunya harus membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian yang berikutnya adalah menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya strategi belajar ini lebih baik dengan cara diskusi, berdebat, wawancara dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendengar melalui kaset, ya, atau rekaman, gitu ya. Kemudian seminar, loka karya dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri auditori, ya, strategi belajar auditori. Selanjutnya, ya, modalitas yang ketiga yaitu tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung, ya.
Jadi belajar modalitas belajar kinestetik ini bagi orang-orang atau siswa-siswa yang suka praktek secara langsung dengan gerakan-gerakan tentunya, keterampilan dan sebagainya ya. Ini. Kemudian ciri-ciri siswa atau orang yang modalitas belajarnya kinestetik, yang pertama adalah bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar. Dia suka nggak mau diam, dia suka jalan-jalan, belajar sambil jalan-jalan dan sebagainya, menggerakkan pulpen, menggerakkan gerakan-gerakan tubuh dan sebagainya ya, tentunya dalam jangka waktu yang lama ya. Dan ciri berikutnya adalah yang ketiga adalah menghafal dengan berjalan bolak-balik. Tipe seperti ini, tipe kinestetik ini membaca ya atau belajar menghafal dengan cara berjalan bolak-balik ya. Dia nggak mau diam ya, nggak bisa diam biasanya. Berikutnya yang keempat, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh ya. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, ini merupakan ciri orang kinestetik, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca ya. Bagaimana strategi belajar tipe kinestetik ini? Yaitu tentunya kalian perlu melakukan praktek ya. Ini cocok bagi siswa-siswi SMK. Jadi sering melakukan praktek pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengamati demonstrasi ya, contoh konkret dalam pembelajaran ya, dengan belajar praktek tadi ya tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi belajar kinestetik ini biasanya belajar lewat drama, permainan, aktivitas, lapangan dan lain sebagainya. Ya, lebih suka melihat drama, permainan, aktivitas, lapangan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri yang berikutnya adalah menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle dan lain sebagainya. Ini merupakan ciri strategi belajar tipe kinestetik. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan gerak dalam belajar ya. Sehingga dengan strategi belajar tipe kinestetik ini mudah terekam ke dalam otaknya ya. Oke. Berikutnya. Nah, anak sekalian, modalitas belajar yang kalian lakukan ya, setiap individu, setiap pelajar itu berbeda-beda ya. Berapa persen visual, berapa persen yang auditori, atau berapa persen yang kinestetik. Setiap pelajar memiliki semuanya. Mana yang lebih tinggi dominansi modalitas belajarnya, itulah yang kalian lakukan. Misalkan seorang siswa itu 30% visual ya, 20% kinestetik dan 60% auditori. Maka tentunya yang kalian merasa belajar lebih nyaman adalah dengan auditorial, karena dominansi modalitas belajarnya pada tipe auditorial. Nah, anak sekalian, Pak Arif itu sudah membuat aplikasi bagaimana kalian mengetahui tipe belajar kalian ya. Tentunya kalian mengisi ya tes multiple intelligence kalian ya dengan mengklik websitenya www.smkmutusangatta.com. Tentunya kalau kalian mengisi ya tes multiple intelligence, tentunya kalian akan mengetahui tipe belajar kalian gitu ya. Tipe belajar yang manakah yang kalian nikmati gitu ya, yang kalian lakukan.
Itu yang kalian tentunya belajar kalian akan lebih nyaman. Mengenali gaya belajar tentunya nanti akan menemukan belajar kalian yang lebih nyaman, ya. Anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan ada kata salah dan laku, mohon dimaafkan, ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu.